Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Octavian, kelas 12 IPS 1. Saya di sini akan mengerjakan tugas Bahasa Indonesia, guru pembimbing Supendi SPD. Dahulu kala, ada seorang putri yang cantik jelita bernama Dewi Songgolangit. Ia putri seorang raja yang terkenal di Kediri. Karena wajahnya yang cantik jelita dan sikapnya yang lemah lembut, banyak para pangeran dan raja-raja yang ingin meminangnya untuk dijadikan sebagai istri. Namun, sayang, Dewi Songgolangit nampaknya belum berhasrat untuk berumah tangga, sehingga membuat pusing kedua orang tuanya. Padahal kedua orang tuanya sudah sangat ingin menghadirkan seorang cucu. Anakku, sampai kapan kau akan menolak setiap pangeran yang datang melamarmu? Tanya pada suatu hari. Ayahanda, sebenarnya hamba belum berhasrat untuk bersuami. Namun, jika ayahanda sangat mengharapkan, baiklah. Namun, hamba minta syarat. Calon suami hamba harus bisa memenuhi keinginan hamba. Lalu apa keinginan itu? Hamba belum tahu. Loh, kok aneh? Hamba akan bersemedi minta petunjuk dewa. Setelah itu, hamba akan menghadap ayahanda untuk menyampaikan keinginan hamba. Demikianlah 3 hari 3 malam Dewi Songgolangit bersemedi. Pada hari keempat, ia menghadap ayahandanya. Ayahanda, calon suami hamba harus mampu menghadirkan suatu tontonan yang menarik, tontonan atau keramaian yang belum ada sebelumnya, semacam tarian yang diiringi tabuhan dan gamelan, dilengkapi dengan barisan kuda kembar sebanyak 140 ekor. Nantinya akan dijadikan iringan pengantin. Terakhir, harus dapat menghadirkan binatang berkepala 2. Wah, berat sekali syaratmu itu. Meski berat syaratnya itu, tetap diumumkan kepada segenap khalayak ramai. Siapa saja boleh mengikuti sayembara itu, tidak peduli para rakyat maupun pangeran. Para pelamar yang tadinya menggebu-gebu untuk memperistri Dewi Songgolangit jadi ciut nyalinya. Banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena merasa tak sanggup memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Akhirnya tinggal 2 orang yang menyatakan sanggup memenuhi permintaan Dewi Songgolangit. Mereka adalah Raja Singabarong dan Kerajaan Lodaya Raja Klono Sewandonyo dari Kerajaan Bantara Angin. Baginda Raja sangat terkejut mendengar kesanggupan kedua raja itu. Sebab Raja Singabarong adalah manusia yang aneh. Ia seorang manusia yang berkepala harimau, wataknya buas dan kejam. Sedangkan Kelana Sewandono adalah seorang raja yang berwajah tampan dan gagah, namun punya kebiasaan aneh, suka pada anak laki-laki. Anak laki-laki itu dianggapnya sebagai gadis-gadis cantik. Namun, semua sudah terlanjur. Dewi Songgolangit tidak bisa menggagalkan persyaratan yang telah diumumkan. Raja Singabarong dan Kerajaan Lodaya memerintahkan dengan bengis dan kejam. Semoga hendaknya harus dituruti. Siapa saja dari rakyatnya yang membangkang tentunya akan dibunuh Raja Singabarong. Bertubuh tinggi, besar, dan bagian leher di atas berwujud harimau yang mengerikan, berbulu lebat dan penuh dengan kutu-kutu. Itulah sebabnya ia memelihara seekor burung merak dan rajin mematuk kutunya. Ia sudah mempunyai selir yang jumlah banyak sekali, namun belum mempunyai permaisuri. Menurutnya, sampai detik ini belum ada wanita yang pantas menjadi permaisurinya, kecuali Dewi Songgolangit dari Kediri. Karena itu, ia sangat berharap dapat memenuhi syarat yang diajukan oleh Dewi Songgolangit.
Raja Singa Barong telah memerintahkan kepada para abdinya untuk mencarikan kuda-kuda kembar, mengerahkan para seniman dan seniwatinya menciptakan tontonan yang menarik, dan mendapatkan seekor binatang berkepala dua. Namun pekerjaan itu ternyata tidak mudah. Kuda kembar sudah dikumpulkan, namun tontonan dengan kreasi baru belum tercipta. Demikian pula binatang berkepala dua pun belum didapatkannya. Maka pada suatu hari ia memanggil patihnya yang bernama Iderkala. "Hai Patih, kamu selidiki bagaimana si Kelana Sewandono mempersiapkan." "Hai Patih, coba kamu selidiki sampai bagaimana si Kelono Sewandono mempersiapkan permintaan Dewi Songgolangit. Kita jangan sampai kalah cepat oleh Kelono Sewandono." Patih Iderkala dengan beberapa prajurit pilihan segera berangkat menuju kerajaan Bantara Angin dengan menyamar sebagai seorang pedagang. Mereka menyelidiki berbagai upaya yang dilakukan oleh Raja Kelono Sewandono. Setelah melakukan penyelidikan dengan seksama selama 5 hari, mereka kembali ke Lodoyo. "Ampun Baginda, kirana Kelana Sewandono hampir berhasil mewujudkan permintaan Dewi Songgolangit. Hamba lihat lebih dari 100 ekor kuda kembar telah dikumpulkan. Mereka juga menyiapkan tontonan yang menarik, yang sangat menakjubkan," Patih Iderkala melaporkan. "Wah, celaka. Kalau begitu sebentar lagi dia dapat merebut Dewi Songgolangit sebagai istrinya," kata Raja Singa Barong. "Lalu bagaimana dengan binatang berkepala dua? Apa sudah mereka siapkan?" "Hanya binatang itulah yang belum mereka siapkan. Tapi nampaknya sebentar lagi mereka dapat menemukannya," sambung Patih Iderkala. Raja Singa Barong menjadi gusar sekali. Ia bangkit berdiri dan kursinya yang berkata keras, "Patih Iderkala, mulai hari ini siapkan prajurit pilihan dengan senjata yang lengkap. Setiap saat mereka harus siap perintah menyerbu ke Bantara Angin." Demikianlah Singa Barong bermaksud merebut hasil usaha keras Raja Kelono Sewandono. Setelah mengadakan persiapan yang matang, Raja Singa Barong memerintahkan prajurit mata-mata untuk menyelidiki perjalanan yang akan ditempuh Raja Kelono Sewandono dari Wengker menuju Kediri. Rencananya Raja Singa Barong akan menyerbu mereka di perjalanan dan merampas hasil usaha Raja Kelono Sewandono untuk diserahkan sendiri kepada Dewi Songgolangit. Raja Kelono Sewandono yang memerintah kerajaan Wengker berwajah tampan dan bertubuh gagah. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana, namun ada wataknya yang tidak baik. Ia suka mencumbui anak laki-laki. Ia menganggap anak laki-laki yang berwajah tampan dan bertubuh molek itu seperti gadis-gadis remaja. Hal ini sangat mencemaskan pejabat kerajaan dan para pendeta, menimbulkan kesedihan bagi para rakyat yang harus kehilangan anak laki-lakinya sebagai pemuas nafsu raja. Patih, Bujang Ganong, dan pendeta istana sudah berusaha menasihati raja agar meninggalkan kebiasaan buruknya itu, namun saran mereka tidak ada gunanya. Raja tetap saja mengumpulkan puluhan anak laki-laki yang berwajah tampan. Pada suatu hari, Raja Kelono Sewandono memanggil semua pejabat kerajaan dan para pendeta. Ia berkata bahwa ia akan menghentikan kebiasaan jika dapat memperistri Dewi Songgolangit dari Kediri. Sebab semalam ia bermimpi bertemu dengan gadis cantik jelita itu dalam tidur. Menurut para dewa, gadis itulah yang akan menghentikan kebiasaan buruknya mencumbui anak laki-laki. Seluruh pejabat dan pendeta menyetujui kehendak raja yang ingin memperistri Dewi Songgolangit. Maka ketika mereka mendengar persyaratan dan diajukan Dewi Songgolangit, mereka tidak gentar. Seluruh kaula kerajaan, baik para pejabat, seniman, rakyat biasa, rela bekerja keras guna memenuhi permintaan Dewi Songgolangit.
Karena mendapat dukungan seluruh rakyatnya, maka dalam tempo yang akan lama, Raja Klono Sewandana dapat menyiapkan permintaan Dewi Songgolangit. Hanya binatang berkepala dua yang belum didapatkannya. Patih Bujang Ganong yang bekerja mati-matian mencarikan binatang itu akhirnya angkat tangan, tidak sanggupan kepada raja. Tidak mengapa, kata Raja Klono Sewandana. Singkat cerita, anakku, apa kau benar-benar bersedia menjadi istri Klono Sewandana? Ayahanda, apakah Raja Klono Sewandana sanggup memenuhi persyaratan hamba? Tentu saja, dia akan datang dengan semua persyaratannya yang kau ajukan. Masalahnya sekarang, tidak kau menyesal menjadi istri Raja Klono Sewandana? Jika hal itu sudah jodoh, hamba akan menerimanya. Siapa tahu kehadiran hamba di sisinya akan merubah kebiasaan buruknya itu, tutur Dewi Songgolangit. Demikianlah pada hari yang ditentukan, datanglah rombongan Raja Klono Sewandana dengan kesenian reog Ponorogo sebagai pengiring. Raja Klono Sewandana datang dengan iringan 140 kuda dengan suara gamelan, gendang, trompet aneh yang menimbulkan perpaduan suara aneh, merdu, mendayu-nanyu. Ditambah lagi dengan hadirnya seekor binatang berkepala dua yang menari-nari liar namun indah dan menarik hati. Semua orang bersorak menonton kegirangan. Tanpa terasa mereka ikut menari-nari dan berjingkrak-jingkrak kegirangan mengikuti suara musik. Demikianlah pada akhirnya Dewi Songgolangit menjadi permaisuri Dewi Klono Sewandana dan diboyong ke Bantar Angin di Wengker. Wengker adalah nama lain dari Ponorogo, sehingga kemudian hari kesenian reog Ponorogo disebut reog Ponorogo. Salam kesenian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.